Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Fadila dengan NPM 2017 4359395 dari kelas R8G. Kali ini saya akan mensimulasikan sistem saya, yaitu yang bernama Sistem Informasi Keuangan pada Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa Jakarta Timur berbasis NetBean. Saya akan mensimulasikan sistem yang ada pada skripsi saya, yang dimana skripsi saya itu berjudul Sistem Informasi Keuangan Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa Jakarta Timur berbasis NetBean. Pertama kita buka dulu. Ini adalah tampilan dari form login alias tampilan utamanya, yang dimana di sini ada username dan password, yang dimana di bawahnya itu ada button login, register, dan cancel. Login itu untuk masuk, tapi sebelum itu kita harus mengisi ini, tidak boleh kosong. Register itu untuk mendaftarkan akun, karena kita belum punyai, kita harus mendaftarkannya. Kalau cancel itu untuk menutupnya, karena kita belum mempunyai akunnya, kita harus register terlebih dahulu. Jika kita klik button register, kita akan diarahkan ke form admin. Di sini adalah form untuk mendaftar akun untuk login. Di sini sudah ada satu nama, username Alma, password Alma, nama. Di sini ada button daftar, yaitu untuk mendaftar, tapi terlebih dahulu kita harus mengisi ini. Hapus ini untuk menghapus, misalnya kita udah menghapus ini. Login untuk balik login, dan ini adalah untuk ke menu utama, tapi sebelum itu kita harus login terlebih dahulu. Nah, di form admin itu ada username, password, dan nama. Kita coba buat, misalkan username-nya nama saya Fakih, passwordnya juga sama Fakih. Nah, ini untuk melihat passwordnya, namanya Fakih. Kita klik daftar, berhasil dibuat dan masuk ke sini. Ini kita bisa juga hapus, nanti ada notifikasi seperti ini. Apakah Anda yakin mau menghapus? Nah, karena kita sudah mempunyai, kita klik login lagi, kita akan kembali ke sini. Jika kita mengisinya dengan salah, misalkan yang tadi kita buat kan sama dengan username-nya, terus kita loginnya gagal karena salah. Kita masukkan dengan yang benar tadi. Ini. Nah, login berhasil. Maka akan diarahkan ke form menu utama. Ini adalah tampilan menu utama dari sistem yang saya buat. Di sini ada menu, master, transaksi, laporan, jam, tanggal, ada lambang dari yayasannya, nama yayasannya, dan tampilan selamat datang. Di menu itu ada admin, yang dimana itu mengarah ke form admin yang tadi untuk membuat akun, dan ini ada login untuk kita misalkan login kembali untuk menggunakan akun admin yang berbeda, dan di sini ada exit. Di master itu ada data donatur, data wakaf, dan data karyawan. Data donatur itu seperti kita mendata dari donatur, karena pada yayasannya itu dia jadi kayak menerima donatur dari orang. Misalkan donatur itu berupa uangnya itu misalkan dia memberi jadi kita mendatanya itu lewat sini, data dari donaturnya. Dan yang ini data wakaf. Data wakaf itu pada yayasannya itu wakafnya itu berupa tanah, jadi di sini itu mendata dari data wakaf orang yang memberikan tanah tersebut. Dan ini data karyawan, yaitu data dari para karyawan yang ada di yayasan. Di transaksinya itu ada penerimaan dana donatur, seperti misalkan dananya itu yang diterima total berapa, atas nama siapa, dan ini pengeluaran dana untuk acara. Pengeluaran dana untuk acara itu pada yayasan tersebut kadang dia melaksanakan acara seperti misalkan acara santunan, pengajian, dan lain-lain sebagainya. Di laporan itu ada laporan data karyawan, laporan data donatur, laporan data wakaf, laporan penerima dana donatur, dan laporan pengeluaran dana acara. Pertama kita masuk ke master, ke data donatur. Ini adalah tampilan dari data donatur, yang dimana ada ID donatur, nama donatur, alamat dari donaturnya, tanggal lahirnya, dan keterangannya. Di sini saya sudah mengisi 3 data, yaitu misalkan ID 1, nama Muhammad Abdul, alamat Pagelaran, tanggalnya itu tanggal 1 bulan 7 2021. Keterangannya misalkan buat kebutuhan. Di
Di sini ada button simpan, edit, hapus, reset, dan exit. Exit itu untuk kembali ke menu utama. Reset itu untuk mereset yang sudah kita isi. Misalnya kita klik ini udah kita isi, kita reset. Ini kosong lagi untuk mengisi kembali. Hapus itu akan muncul notif ini. Dan ini ada edit, misalkan ini kita edit alamatnya itu jadi rukun misalkan. Kita edit, berhasil. Di sini ada simpan. Kita simpan itu kita mencoba, misalkan ID-nya 4, nama donaturnya misalkan Putri, alamat itu Jalan Pagelaran, tanggal lahir misalkan 1989, keterangannya kan buat biaya kebutuhan simpan dan berhasil. Ini tadi data yang kita buat. Kita juga ini juga di sini ada button cari dan ini text fieldnya. Di sini kita bisa mencari data yang ingin kita cari. Misalkan kita ingin mencari data yang telah kita buat tadi. Kita cari dari ID. Ketemu, kita klik reset untuk mengembalikannya. Kita juga bisa mencarinya melalui nama. Putri. Nah ini dia. Kita juga bisa menghapusnya dengan klik button hapus dan menghapus data berhasil dihapus. Setelah itu kita masuk ke data wakaf. Ini adalah tampilan data wakaf yang dimana wakafnya itu merupakan tanah. Di sini ada ID wakaf, nama orangnya, nomor telepon, lokasi tanahnya berada, tanggal pemberian wakafnya, luas tanahnya, dan keterangannya. Keterangan itu misalkan buat pembangunan sebuah musola atau dan lain sebagainya. Di sini buttonnya sama, ada simpan, edit, hapus, reset, exit, dan cari. Di sini ada data saya buat, ID 12 Putri, nomor teleponnya, lokasi, tanggal, luas tanahnya, dan keterangannya. Misalkan kita buat ID-nya 1, namanya misalkan Baik Abdul, nomor teleponnya 0851643756, lokasi tanah misalkan di Setu, tanggalnya itu misalkan tanggal 8, luas tanahnya misalkan 100 meter kali 100. Keterangannya misalkan buat pembangunan musola, data berhasil. Ini datanya. Kita juga bisa edit, misalkan namanya kita tambahkan Abdul Ahmad data. Nah, berubah jadi Abdul Ahmad. Kita juga bisa menghapusnya. Ini reset menutup. Untuk cari sama seperti yang sebelumnya, kita bisa dari ID atau nama. Nah, ini dari ID 1. Terus bisa juga dari nama yang kita buat tadi. Nah, ini namanya. Nah, berikutnya kita ke data karyawan. Nah, ini adalah tampilan dari form data karyawan, yang dimana di sini ada ID karyawan, nama, jabatan, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, nomor telepon, dan alamat. Dan buttonnya itu ada simpan, edit, hapus, reset, exit, dan cari. Di jabatan itu ada pembina, pengurus, pengawas, admin, humas taruna, divisi pendidikan, dan divisi sosial. Dan agamanya itu ada Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, kita akan mencoba memasukkan itu ID karyawannya misalkan 12. Namanya nama saya. Karena ini sudah ada nama saya di sini. Ini misalkan divisi sosial, emailnya faki12@gmail.com. Kami laki-laki, Jakarta. Misalkan bulan ini tanggal 12 nih. Agamanya Islam, nomor telepon 0857, alamatnya Cipayung. Kita klik simpan, data berhasil disimpan. Nah, ini data yang kita buat tadi. Kita juga bisa edit, misalkan jenis kelaminnya kita ubah jadi perempuan, dan ya berubah jadi perempuan, atau kita bisa menghapus juga, atau kita juga bisa mencari dengan menulis ID atau namanya. Misalkan ID 2, misalkan namanya.
Setelah itu kita exit untuk kembali ke form menu utama. Setelah itu kita masuk ke transaksi. Di sini kita masuk pertama ke penerima dana donatur. Nah, ini adalah form penerimaan dana dari donatur. Yang dimana di sini tuh ada ID donatur, nama donatur, dan tanggal transaksinya, dan jumlah donasinya berapa. Untuk buttonnya itu ada simpan, edit, hapus, reset, dan exit. Dan ada juga untuk mencarinya. Di ID donatur ini kita tinggal menuliskan atau mengisikan ID donatur yang ada di master data, yaitu master data donatur. Misalkan di sini kita menuliskannya itu 1, maka nanti akan muncul nama donaturnya. Ini tuh namanya muncul, kita ngambil datanya dari master data donatur. Setelah itu kita tinggal tulis tanggal transaksinya berapa, tanggal berapa, terus jumlah donasi misalkan 200.000, terus kita simpan. Nah, data berhasil disimpan. Nah, inilah data yang telah kita buat. Kita juga bisa mencarinya dengan menuliskan ID atau nama, misalkan ID, atau kita menuliskannya nama Abdul. Nah, ketemu. Jadi form penerimaan dana donatur ini adalah form untuk mencatat transaksi penerimaan dana yang diserahkan oleh donatur. Misalkan itu donaturnya bisa dengan orang yang sama, tetapi tanggalnya itu agak berbeda. Misalnya tanggal berbeda dan donasinya. Ini coba kita hapus aja nih. Kita mencoba tombol hapus, bisa. Kita edit misalkan yang tadi tanggalnya jadi tanggal 14. Nah, setelah itu kita exit. Kita ke pengeluaran dana acara. Ini adalah form pengeluaran dana acara, yang dimana form ini adalah pada yayasannya itu setiap seminggu atau tanggal tertentu dia mengadakan sebuah acara. Misalkan itu acaranya ada minggu acara pengajian, misalnya ada santunan dan lain-lain. Nah, di form ini tuh ada ID pegawai, nama, nomor telepon, tanggal acaranya, dananya berapa, dan keterangannya. Pada buttonnya itu ada simpan, edit, hapus, reset, exit, dan ada yang cari. Dan ini adalah tabelnya, ini datanya. Nah, di sini ada button cari, sama seperti form sebelumnya. Kalau di sini kita menulis ID pegawai yang ada pada form master data karyawan. Kita tinggal tulis saja ID karyawan di sini, maka nama dan nomor telepon yang akan muncul. Nah, data ID nama yang di sini itu adalah orang yang bertanggung jawab atau ketua yang tanggung jawab untuk mengurus dana yang ada untuk acaranya. Misalkan kita tulis ID-nya 3. Nah, ini ada nama saya, misalkan nomor telepon, tanggal acaranya misalkan tanggal 20, dananya itu misalkan 750.000, keterangannya itu misalkan santunan aja. Nah, ini dananya itu dana dari misalkan dana dari yang donatur dan lain-lain. Ini kita klik simpan, berhasil. Ini bisa kita edit, misalkan tanggalnya kita ubah jadi tanggal 16. Nah, setelah itu kita masuk ke menu item laporan, yaitu di sini laporan itu ada 5, yaitu laporan data karyawan, laporan data donatur, laporan data wakaf, laporan penerima dana donatur, dan laporan pengeluaran dana acara. Pertama itu kita masuk ke laporan data karyawan. Nah, ini adalah tampilan dari laporan data karyawan Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, yang dimana di sini ada ID karyawan, nama, jabatan, email, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, nomor telepon, dan alamat. Di sini ada dua button, yaitu cetak dan keluar. Cetak itu untuk mencetak yang ada di tabel ini, dan keluar itu untuk kembali ke menu utama. Kita klik button cetak untuk mencetaknya. Nah, ini ada tampilan hasil cetak dari laporan data karyawan. Ini mana ada ID karyawannya, ada nama, jabatan, email, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, nomor telepon, dan alamat. Dan di sini ada Jakarta dan tanggal cetaknya, terus ada juga ini nama dari adminnya. Terus kita close, kita kembali, kita ke laporan selanjutnya, yaitu laporan dari data donatur. Nah, ini adalah tampilan dari laporan data donatur, yaitu ada ID donatur, nama donatur, alamat, tanggal, keterangan.
Nah, ini adalah data-datanya, dan buttonnya itu sama seperti sebelumnya fungsinya. Dan bedanya itu cetaknya itu yaitu kita mencetak laporan data donatur, dan keluarnya itu untuk kembali ke menu utama. Kita klik cetak untuk mencetaknya. Nah, ini adalah tampilan hasil cetak dari laporan data donatur. Ada ID donatur, nama donatur, alamat, dan tanggalnya. Dan sini ada tanggal cetaknya sama. Ini juga bisa kita cetak dengan ngeprint ya. Setelah itu kita keluar, kita ke laporan selanjutnya, yaitu laporan data wakaf. Nah, ini adalah tampilan dari laporan data wakaf, yang mana ini data-datanya, ada ID wakaf, nama, lokasi, nomor telepon, tanggal, luas tanahnya, dan keterangannya. Dan di sini buttonnya ada dua, cetak itu untuk mencetak datanya, keluar itu untuk kembali ke menu utama. Kita cetak datanya. Nah, ini adalah hasil cetak dari laporan data wakaf, yang dimana ada ID wakaf, nama, lokasi, nomor telepon, tanggal, luas tanah, dan keterangan. Di sini juga ada tanggal pencetakannya, dan ini adalah nama adminnya. Setelah itu kita klik keluar untuk kembali. Kita ke laporan selanjutnya, itu laporan penerima dana donatur. Ini adalah tampilan dari laporan penerima dana donatur Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa, yang mana ada ID donatur, nama dari donatur, tanggal transaksi, jumlah donasi, dan buttonnya itu ada dua, ada cetak dan keluar. Keluar itu seperti sebelumnya, kembali ke menu utama, dan cetak itu mencetaknya. Kita cetak. Ini adalah hasil cetak dari laporan penerima dana donatur, yang mana sama seperti ada ID transaksi, nama, tanggal, dan jumlah donasi. Dan ini ada Jakarta, Sabtu, dan ada tanggalnya. Dan ini nama adminnya. Setelah itu kita ke laporan terakhir, yaitu laporan pengeluaran dana acara. Ini adalah tampilan laporan pengeluaran dana acara, di mana ada karyawan, nama, nomor telepon, tanggal, dana, dan keterangan. Dan buttonnya juga sama fungsinya. Ada cetak dan keluar untuk kembali ke menu utama, dan cetak itu untuk mencetak yang ada di tabel ini. Kita cetak. Nah, ini adalah hasilan cetak dari laporan pengeluaran dana acara, yang dimana ada ID karyawan, nama, nomor telepon, tanggal, dana, keterangan, dan ini ada Jakarta, ada harinya, dan ada tanggalnya. Ini nama dari adminnya. Itu kita keluar untuk kembali, dan kita pilih exit untuk menutup aplikasinya. Program berhasil ditutup. Sekian dari saya atas nama Muhammad Fauzi Fadila dengan NPM 2017-43500-395 dari kelas L8G, mengucapkan banyak terima kasih telah menyaksikan demo dari sistem yang telah saya buat dalam skripsi saya yang berjudul Sistem Informasi Keuangan Yayasan 4 Pilar Generasi Bangsa Jakarta Timur berbasis NetBean. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.